Rabbil alamin wassalatu wassalamu asrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain aman. Hari ini kita akan memulaikan podcast Petatonik bersama dengan Pak Arif Burdiman. Sebelumnya saya bakal kasih susunan acara podcast kali ini, yaitu pembukaan oleh host, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dalang atau guru sejarah, yang keempat obrolan. Mari kita mulai acara podcast hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah, di sanalah aku berdiri dan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan dalang atau guru sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sekali lagi mengucapkan syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan bermanfaat, ya, bisa menjadi satu bekal, ya. Kenapa saya mengatakan bekal? Karena hidup nanti di kemudian hari, tugas Anda di dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak mudah alias tidak gampang. Bukan hanya kecerdasan secara intelektual atau pintar secara nilai, tetapi kalau kemudian di dalam tataran aplikasi itu tidak bisa ngapa-ngapain, buat apa? Orang nilainya sampai 99, Pak, nilai saya sejarahnya 99,99. Tapi kalau dalam praktiknya, halo, perhatikan. Tapi kalau dalam praktiknya justru malah menjadi beban bagi negara, berarti pembelajaran sejarah itu gagal. Belajar sejarahnya gagal. Kalau dia pinternya luar biasa, bahkan ranking 1, ranking 2, tapi kalau secara moral itu juga cacat. Ada yang bilang jangan dikaitkan antara nilai bagus dengan sikap. Kalau nilainya bagus ya bagus saja, sikapnya nanti sedang diperbaiki dan seterusnya. Ada pernyataan seperti itu. Tapi bagi saya, coba perhatikan, ini penting. Yang namanya pembelajaran itu adalah sebuah kesatuan. Moralnya bagus, baru dia bisa masuk di MAN 21. Moralnya tidak bagus,
beresin dulu. Kan sekolah tugasnya memperbaiki moral, iya, tapi ada tugas yang beda dong. Tidak semua sekolah tugasnya memperbaiki moral. MAN 21 tugasnya adalah memperbagus, memuliakan moral, memperbaiki moral. Moral yang rusak silakan turun dulu ke bawah, cari tempat lain biar dia berkembang, biar dia gak malu. Kalau sudah boleh gabung di MAN 21. Meskipun itu juga akan terjadi sesuatu yang rasanya beda, memalukan dan seterusnya. Bukan Pak Arif sok moralis ya, sok berakhlak dan seterusnya. Dengarkan baik-baik, dengarkan. Ini penting, jangan ngobrol. Kapasitas atau dalam ukuran bahwa oh berarti dalam ini Pak Arif merasa paling moralis, bukan. Tujuan utamanya adalah bagaimana kemudian kita punya satu standar. Kalau MAN 21 tugasnya bukan memperbaiki moral. Nih, saya ambil satu perumpamaan. Seandainya putra Pak Arif, anak Pak Arif ada yang berbuat tidak moral, saya akan tarik langsung, karena pasti dia akan malu. Tapi kalau misalnya di sekolah tempat dia belajar itu dia nggak merasa malu, itu bermasalah juga itu secara moral. Harusnya anaknya malu. Kalau saya pribadi melakukan hal yang negatif, mendingan saya keluar Pak, saya di tempat lain. Ya itu lebih bagus. Jangan dipertahankan, kasihan anaknya. Loh, dia punya hak untuk memperbaiki diri, tapi bukan di MAN 21, di tempat lain. Ya. Jadi yang pertama itu adalah ukurannya adalah moral. Kalau belajar sejarah kemudian tidak ada perubahan, tidak ada sopan santun, tidak ada etika, berarti pembelajaran sejarah gagal. Ya kan bukan cuma sejarah doang Pak. Iya justru itu makanya tugas semua pembelajaran adalah yang pertama adalah bangunan moral. Sejarah tujuannya adalah itu. Pentatonik, peningkatan atau penguatan pengetahuan sejarah lewat tokoh-tokoh unik. Tokoh uniknya sekarang kakakmu, ibumu, bapakmu, saudaramu dan seterusnya ya. Semuanya belajar bicara. Makanya sebetulnya yang ideal kelasnya begini, bukan bangku. Kalau bangku itu kecenderungannya pasti tidur. Saya ingin setiap dari Anda itu ada yang ngomong nanti. Pak, saya boleh nambahin nggak Pak? Boleh. Nanti di shooting masuk kamera ya. Alhamdulillah narasumber kita sudah siap ya. Siapa namanya? Sofir sama Rahul. Siap ya nanti kasih cerita ya. Siap bercerita, siap curhat, siap ya memberikan sesuatu pengetahuan. Paling tidak begini, kenapa Pak Arif bikin beginian? Coba perhatikan, dengerin. Sebetulnya Pak Arif tuh pengen dengerin ceritamu sebenarnya. Kenapa Pak Arif bikin begini? Buat apa Pak Arif pengen tahu cerita saya? Kan setiap orang punya inspirasi. Kemarin di kelas sebelah, mohon maaf, dengarkan. Di kelas 11 saya mendapatkan informasi ternyata di setiap gang atau di banyak gang di Jakarta itu banyak orang yang nongkrong yang itu ternyata katanya banyak pemakai Pak. Katanya begitu, narkoba. Nah, itu hampir tiap gang begitu. Walau alam kan harus diteliti kan. Tapi setidak-tidaknya di situ ada informasi. Gitu ya Pak Ustaz. Ya terima kasih untuk jadi moderatornya atau nanti jadi host co-host ya. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya. Oke, cukup untuk hari ini dalam hal saya menyampaikan pengantar ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah nanti akan dilanjutkan, akan dibacakan susunan cara berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara selanjutnya.
Selanjutnya acaranya yaitu obrolan bersama bintang tamu yaitu Zofir dan Raul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ketawa kenapa sih? Bintang tamunya spesial kan? Oke, tepuk tangan buat pembicaranya. Oke, Raul, apa kabar Raul? Baik Pak. Raul nggak apa-apa kan? Siap kan? Siapa? Untuk bercerita, memberikan inspirasi kepada teman-teman. Saya ingin sih ada sesuatu yang luar biasa dari mungkin orang tuanya ataupun kakaknya. Kita tanya dulu, temanya apa emang yang kamu angkat? Saudara Pak. Apa? Saudara. Saudara. Saudara ini saudara sepupu atau saudara kandung? Saudara sepupu. Saudara sepupu. Oke. Baik, saya kasih kesempatan dulu sama Raul ya. Saudara sepupu. Kamu boleh cerita dulu tentang dia yang kamu tahu. Boleh Pak. Atau alasan dulu deh. Alasannya apa kamu milih dia? Agak dijauhin. Sebentar Pak. Oh, ntar Pak. Dia selalu menjadwal sholatnya Pak. Oh. Berarti di pikiran kamu tuh ada satu apa? Ada satu fakta tentang sholat. Menurut kamu emang fakta orang-orang zaman sekarang sholatnya gimana, Un? Sholatnya suka, tapi nggak semuanya ya Pak ya. Iya. Banyak kan dilalai-lalain Pak. Hah? Dilalai-lalain. Apa? Dilalai, Iya. dilupakan, digampangin ya. Iya Pak. Iya. Oke. Terus kalau kakakmu gimana? Coba bisa cerita dulu siapa dia dan kenapa kamu tertarik dengan dia. Coba dijelasin. Ini Pak, namanya Muhammad Badar Abraham. Lahirnya Sambil baca, boleh sambil baca. Lahirnya 5 Juli 2005, tempat lahirnya Jakarta, pekerjaannya ini Pak, karyawan. Terus pendidikannya di Pekerjaannya apa, karyawan? Ya. Karyawan di mana? buruh pabrik Pak. Buruh pabrik. Ya, Saudara berarti dia sudah berapa lama di pabrik itu? Atau 2005 jadinya 2005 lulus. Iya dia SMK langsung. SMK mana? SMK Tanjung Priok Pak. SMK Tanjung Priok. Teknik berarti ya? Iya. STM ya? Iya Pak. Kalau STM ya. Oke. Terus pekerjaan sebagai karyawan. Karyawan di mana? Di pabrik? Buruh pabrik Pak ya. Hah? Di pabrik apa? Saya lupa Pak namanya. Hah? Saya lupa namanya. Oke, selain ini kan yang diangkat sama dia kan sholat ya, tapi bertanya yang lain boleh kan ya? Apa hal-hal yang inspiratif dari dia selain sholat? Disiplin Pak. Hah? Disiplin. Disiplin. Aku tanya ke Raful dulu ya. Ul, kamu tuh saudaranya berapa sih? Dari Kenapa Bapak. kamu badannya kecil? Dari Bapak Pak. Hah? Dari mana? Enggak, maksudnya Dari Bapak apa dari Ibu? saudaramu loh, saudara kandung. Oh saudara kandung 4. Siapkan pertanyaan ya. Kamu boleh nanya tentang apa keseharian dia. Oh, oke. Saya mau tanya dulu nih, Tuan Maul. Raul. Kalau Maul kelas 12. Ul, apa artinya belajar sejarah menurut kamu? Belajar sejarah menurut saya ini Pak biar bisa apa sih, biar nggak bisa ngulangin lagi kesalahan yang terdahulunya Pak. Oke, apa kabar Dovir? Mic-nya kasih. Jangan dibawa pulang. Dovir apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, ini kan ceritanya kita podcast, jadi jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Pede aja. Dovir, Ya Pak. kamu temanya tentang apa? Ayah saya Pak. Ayah. Kenapa ayah? Kepikiran aja. Ini besok-besok ini bukan nggak harus Pak Arif yang nanya ya. Bisa co-host juga boleh. Kenapa ayah? Maksudnya ada yang spesial nggak gitu tuh? Ya mungkin unik, karena unik ya. Baca deh. Biodatanya langsung Pak. Ya. Nama. Ya itu Pak.
Nama Teguh. Terus nggak apa, memang kenapa sih Teguh? Tanggal lahir 18 Desember 1974. Tanggal tempat lahir Jakarta, status sudah menikah, pekerjaannya karyawan PLN. Istrinya berapa? Satu ya? Satu dong. Terus pekerjaan? Karyawan PLN, Pak. PLN. Wih, mantap. Terus kamu bangga dong sama orang tua? Bangga dong. Bangga. Terus apa lagi? Kamu cerita tentang dia deh. Pendidikan. Pendidikan juga, Pak. Iya, pendidikan. SD 05, SMP SMPN 4, SMPN 4, SMA-nya SM. Maksudnya itu ya di Jakarta? Nggak tahu dah. Kamu tuh Nggak kelahiran lagi, Pak. Kamu kelahiran mana sih? Saya Jakarta. Jakarta. Orang bapak Jakarta. Iya, sama. Priok, Pak. SD SD 05 05, SMP SMPN 4, nggak ada yang tahu juga Pak Arif. Terus SMA STM. STM. Nggak tahu STM mana. Suka duka. Suka duka. Suka duka apa? Ya udah nggak apa-apa cerita. Siap, oke. Boleh cerita tentang apa yang pernah, mungkin hal-hal yang menyedihkan yang dialami oleh bapakmu. Ini pakai survei apa enggak kebanyakan? Pakai nanya dulu ke orang tuanya ketika menulis itu, membuat mind mappingnya itu, pakai tanya dulu atau memang langsung Anda memang tahu gitu? Tapi gimana? Kamu nanya dulu nggak ke orang tuanya? Ya nanya, Pak. Nanya? Nanya. Oke, apa suka duka yang pernah dialami bapakmu? Suka duka. Musik? Kisah ayahku yang sudah ditinggal ibunya waktu kecil dan dia Usia dipisahkan berapa? oleh Usia berapa ditinggal? nggak tahu, Pak, nggak nanya lagi. Masih kecil pokoknya ya? Iya. Terus? Dan dia dipisahkan oleh ayahnya dan tinggal di rumah sepupunya. Dia sangat bekerja keras untuk sekolah dengan sepedanya dan sampai akhirnya dia dewasa dan menikah dengan ibu saya dan mempunyai 3 anak yang hidup bahagia. Yang mau nanya langsung boleh, ya. Yang mau nanya spesial juga boleh. Fansnya Dovir siapa sih? Bisa ya? Oke. Fauzan mau tanya nggak? Nih sekali lagi, berceritanya boleh, memang beda ya setiap orang ya. Ada yang memang dia bisa bercerita secara terus gitu, nggak apa-apa. Artinya dia punya kemampuan untuk bercerita. Semuanya nanti harus bisa bercerita. Semuanya harus bisa menyampaikan. Sekarang orang tua karena dia ngalamin. Oke, tadi kan kita bicara tentang sukanya dan duka. Cerita suka dan duka. Tadi kan dukanya dulu ya. Hah? Ya, yang paling berasa itu sesuatu yang menyedihkannya tuh apa aja, ada nggak sih yang khusus banget? Gak nanya detail. Iya. Tapi selama sama bapakmu ada nggak pernah bapakmu ngeluh atau misalkan sedih, pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Ibu pernah sedih nggak? Nggak. Nggak ada ya? Mungkin saya nggak tahu. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Pasti beda-beda setiap orang. Oke. Baik. Teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Mandura Pusat Jakarta ya. Ini percobaan dulu ya. Ini masih percobaan dan percobaan. Coba di zoom in, zoom out, kecilin. Jauhin. Oke, baik. Saya kira nanti formatnya bisa diperbaiki ya, Fauzan ya. Tolong disiapkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Saya nggak minta sekarang, tapi kurang lebih kayak gitu ya. Nanti komentar, besok membuat pertanyaan. Tepuk tangan buat yang di depan dulu. Besok semuanya harus sudah disiapkan, atau mungkin juga besok, mungkin juga yang terakhir ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi tetap nanti Pak Arif sampaikan di WA berkaitan dengan tokohnya nanti siapa. Ya,
Ini sekedar contoh aja, mudah-mudahan memberikan inspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan ke MC, silakan. Alhamdulillah sudah selesai acara podcast hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.